Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait 7 makanan penyebab sakit jantung, ya. Dan itu termasuk di dalamnya daging olahan sampai mie instan. Ya, sobat sekalian, kita ketahui bahwasanya dalam menjaga kesehatan kita harus benar-benar memperhatikan asupan makanan kita gitu ya. Tidak hanya memberikan efek kenyang ya, tetapi nilai gizi yang dikandung dari makanan yang kita konsumsi itu haruslah benar-benar memenuhi unsur-unsur yang sudah sesuai dengan kesehatan ya. Jadi harus mengandung karbohidrat ya, protein ya, vitamin, mineral ya, kemudian ya termasuk juga kalau kita dahulu mengenal adalah pasti lima sempurna, dan itu kalau kita jaga setiap hari itu akan memberikan efek kesehatan bagi kita untuk jangka waktu yang lama. Nah, kadang kita itu ya dengan kemajuan teknologi dan perkembangan makanan yang beraneka ragam, kita tidak sadar makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu apakah sudah mengandung apa namanya unsur-unsur nutrisi yang dibutuhkan ya. Barangkali apa yang kita konsumsi sehari-hari yang terlihat enak dan terlihat baik-baik saja itu ternyata mengandung efek kesehatan bagi kita, termasuk juga efek penyakit jantung ya. Nah, ada beberapa resiko ya sakit jantung ya, dan itu kalau kita terus-menerus konsumsi ya, itu akan berakibat akan memperburuk kondisi, terutama untuk kondisi jantung ya. Nah, memang kesehatan jantung ini sangat penting karena termasuk organ vital manusia ya, selain otak, liver, ginjal, dan paru-paru. Nah, ini kita akan sampaikan dirangkum dari beberapa sumber makanan-makanan yang sebaiknya dihindari supaya tidak meningkatkan resiko terkena penyakit jantung ya. Yang pertama adalah daging olahan ya. Ya, jadi daging olahan yang dikemas menjadi sosis, nugget, kornet, dan kaleng-kalengan itu memang sesuai penelitian rentan merusak kesehatan fungsi jantung ya. Dari mana ya? Karena daging tersebut sudah terbentuk kemasan instan gitu ya. Ada sudah instan ya. Biasanya terdapat sejumlah bahan tambahan, garam, minyak ya, segala hal yang kalau kita melihat itu pastilah ada bahan pengawet ya. Karena di situ juga kalau kita melihat ingredients atau bahan itu banyak sekali bahan pengawet yang sudah dicantumkan ya. Terlalu tinggi kandungan garam, lemak jenuh, dan kalori itu nantinya meningkatkan peluang serangan jantung dan stroke gitu ya. Yang kedua adalah daging merah ya. Nah, selain tadi ya daging olahan ya, nugget dan segala macam, yang kedua adalah daging merah. Ada juga daging merah sejenis misalnya daging sapi, domba, kambing. Itu rata-rata juga mempunyai kandungan kolesterol dan lemak jenuh yang cukup tinggi gitu ya. Namun perlu dicatat memang tidak selalu sih, tetapi kalau kita mengolah daging olahan itu kemudian disertai dengan bumbu yang kita ketahui ternyata banyak santan ya, seperti masakan Padang misalnya ya, banyak unsur santan. Nah, itulah sebenarnya yang harus kita hindari. Artinya kita boleh mengkonsumsi tapi tidak terlalu berlebihan. Yang ketiga adalah mie instan ya. Makanan penyebab sakit jantung selanjutnya adalah mie instan dalam kemasan yang diawetkan ya. Dan tentu saja lah semua kemasan makanan yang dikemas itu pasti akan mengandung pengawet, dan itu yang kita sangat khawatirkan ya, karena kesehatan itu kalau sudah sakit itu biayanya sangat mahal sekali gitu ya. Dan jika terlalu sering dikonsumsi, mie instan itu dapat meningkatkan perubahan metabolisme karena kandungan natrium tinggi, ya, lemak jenuh, serta bebas beban glikemik ya. Apabila kita mengidap sindrom metabolik, dampaknya berisiko terhadap tekanan darah tinggi sehingga lebih mudah terkena serangan gangguan kesehatan jantung. Yang keempat adalah kentang goreng ya. Nah, kalau kita melihat kentang goreng yang biasa kita jual di fast food ya, kita harus tentu saja waspada, dan kebanyakan kita itu adalah fast food, dan memang fast food itu pastilah rasanya enak ya, dan yang sayangnya memang banyak sekali kandungan-kandungan gizi yang hilang ya, karena itu
diolah dengan fast gitu, dengan cepat ya. Dan kita ketahui ya, olahan dari fast food itu termasuk kentang goreng yang nomor 4 ini banyak mengandung garam dan dimasak dengan metode deep fry gitu ya. Jadi minyak yang banyak ya, sampai beberapa liter itu kemudian dimasak, tinggal dimasukkan ya. Nah, itulah deep fry dan ini cenderung menghasilkan lemak trans gitu ya. Lemak trans dan jika dikonsumsi berlebihan dapat menyumbang kolesterol jahat atau LDL dalam tubuh. Nah, ketika jumlah kolesterol jahat ini lebih dominan dari kolesterol baik, dampak fatalnya memberikan peluang cukup tinggi terhadap serangan jantung yang sifatnya mendadak ya. Jadi jangan konsumsi terlalu sering ya. Sifat-sifat pengurangan yang menggunakan untuk deep fry ya, yang kita ketahui dimasak dalam dalam minyak yang banyak ya, kemudian dimasukkan ya, yaitu yang banyak menyumbang kolesterol jahat atau LDL. Yang kelima adalah gorengan ya, samanya dengan kentang goreng ya, makanan yang lain yang digoreng dengan minyak banyak mengandung tinggi lemak trans yang meningkatkan kolesterol jahat dan memperparah reaksi peradangan ya. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan berminyak seperti gorengan bisa memicu gangguan aliran darah serta membentuk plak pada pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darah kita akan tersumbat ya, karena kebanyakan minyak yang tersebut berkontribusi meningkatkan resiko penyakit jantung. Yang keenam adalah kue ya. Ternyata kue juga harus kita jangan salah, harus kita waspadai ya, karena kue itu tinggi akan tepung, gula dan garam ya. Jarang kue itu rasanya hambar ya. Yang lebih sering adalah rasanya yang manis legit dan itu adalah gula gitu ya. Serta termasuk di dalamnya ada juga minyak berlemak, juga termasuk salah satu jenis makanan pemicu terjadinya penyakit jantung. Yang ketujuh adalah mentega ya. Mentega itu termasuk makanan yang mengandung tinggi lemak jenuh sehingga kurang disarankan untuk dikonsumsi secara berlebihan ya. Sesekali ataupun termasuk kan di dalamnya juga ada kue yang di dalamnya ada mentega. Jadi selain gula juga mentega ya. Sesekali memakan mentega boleh saja ya, tetapi kita harus bisa mengontrol bahwasanya makanan-makanan yang mentega dalam olahan itu berisiko menyebabkan penumpukan kolesterol jahat di pembuluh darah gitu ya, dan akhirnya kalau kita konsumsi terus-menerus tentu saja akan menumpuk dalam pembuluh darah yang akan memicu rentan ya penyakit jantung gitu ya. Nah, oleh karena itu ya sobat sekalian ya, itulah makanan-makanan sekarang yang harus kita waspadai ya, jangan sampai kita hanya mendapatkan kenyang saja, tetapi kita harus melihat bahwasanya ada nggak gizi yang didapat ketika kita konsumsi ya, karena tidak akan terasa gitu ya kalau kita konsumsi ya berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun tanpa mengindahkan kesehatan kita ya, dan kita akhirnya pada usia tertentu kita akan mendapatkan efek dari makanan yang telah kita konsumsi berhari-hari, berbulan-bulan yang tidak sehat, tidak mengandung gizi ya. Oleh karena itu saya juga terus dalam hal ini memang menyarankan untuk menjaga kesehatan tersebut supaya tidak sakit, dan juga untuk menjaga kesehatan internal dalam tubuh kita termasuk organ jantung untuk konsumsi dengan mengkonsumsi propolis ya. Propolis ini yang saya rekomendasikan adalah TPR atau Turkish Propolis Rukiah ya. Ini adalah produk premium ya, produk turunan lebah selain madu yang mempunyai banyak sekali manfaat, dan kelebihannya antaranya sudah memakai teknologi nano. Apa itu teknologi nano? Teknologi yang dapat meningkatkan penyerapan dan kelarutan dalam tubuh. Artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit ya, karena bentuknya yang kecil atau nano gitu ya. Kemudian juga ada ruqyah ya. Ruqyah itu adalah terapi kesehatan yang sangat dianjurkan yang sudah ada dalam TPR ini gitu ya, botol Turkish Propolis Ruqyah ini. Jadi sangat lengkap sekali ya. Anda dapat harga yang terjangkau ya, tapi manfaatnya luar biasa. Kemudian manfaatnya apa saja TPR ini? Antara lain dapat mengatasi penyakit non medis, kolesterol ya, untuk penyakit berat, asam urat ya, diabetes, stroke ya, batuk pilek, penyakit berat yang lain, mah, kanker ya, ginjal ya, kemudian jantung, sinusitis, paru-paru ya, demam, diabetes dan lain sebagainya. Ini adalah produk sapu jagat yang dapat mengatasi berbagai macam penyakit. Kemudian untuk
Varian selanjutnya yang biru adalah TPR Brain ya, Turkish Problems Brain. Ini manfaatnya memberikan nutrisi pada otak ya, kemudian meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, kemudian dapat meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, dan juga dapat meningkatkan kecerdasan anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran. Dan sekaligus juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari TPR ini adalah antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur Association gitu ya. Penggunaannya cepat mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh ya. Misalnya berat badan tubuh 70 kilo berarti 7 tetes dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat misalnya kolesterol, diabetes, menyangkut jantung seperti itu ya, bisa dilakukan 3 kali gitu ya, pagi, siang dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan tubuh ya di kondisi sekarang yang tidak menentu dengan konsumsi rutin Turkish Problem Sofia. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.